Sistem Super Devouring. Bab 931, Kekuatan Dekomposisi. Saat berikutnya, 6 pedang terbang menyerang Kaisar, dan pada saat yang sama, 10 master dari puncak ke-9 alam tertinggi juga berlari dengan cepat. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Tubuh asli dan klon Ye Xuan menggunakannya secara bergantian. Meskipun ada alam kecil dan alam besar di antara mereka, selama itu berfungsi, itu akan baik-baik saja. Pada saat ini, kedua belah pihak telah bersentuhan. Kaisar, yang berada di tingkat pertama tubuh fisik, jauh lebih kuat daripada Ye Xuan. Meskipun yang terakhir memiliki bonus kelincahan 70%, dia tidak dapat mengalahkan lawan. Untungnya, mereka dalam jumlah besar. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran ki sejati yang sengit. Dalam hal ini, Ye Xuan sedikit lebih baik. Bagaimanapun, tubuh asli dan klonnya dapat memblokir serangan lawan, sementara Luo Luo dapat menyerang dengan cambuk meteor bintang. Selain itu, ada 6 pedang terbang dan 10 cadangan. Gadis yang menyebalkan. Kaisar juga mendambakan cambuk meteor bintang. Setelah menghindari serangan, dia benar-benar mengulurkan tangan untuk meraih cambuk meteor bintang. Tanpa diduga, terdengar suara, bang, dan tangan kiri Kaisar berdarah dan terguncang hingga terbuka. Serangan Luo Luo tadi tidak mengenainya, jadi dia tidak tahu bahwa cambuk bintang jatuh memiliki efek ini, jadi dia dikalahkan. Kesempatan bagus. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan buru-buru mengingatkan Luo Luo, dan matanya berkedip cepat. Mata Nirwana. Kilatan rubah iblis. Kaisar gagal sekali, dan Ye Xuan menemukan kesempatan. Pada saat itu, dia melihat 2 kilatan cahaya, 1 perak dan 1 putih dengan garis-garis emas. Swiss, Swiss. 2 kilatan itu berlalu, dan Kaisar menghindari kilatan rubah iblis Luo Luo, tetapi terkena mata Nirwana yang lebih kuat. Untungnya, dia memblokirnya dengan senjata ilahi tertinggi kelas atas di tangannya pada saat kritis. Senjata dewa tertinggi tingkat atas lebih keras daripada tubuh emas tertinggi dari 9 orang kuat puncak tertinggi, dan mata Nirwana tidak dapat menghancurkannya. Namun, dampaknya begitu kuat sehingga bahkan tangan kanan Kaisar pun gemetar. Serangan yang sangat kuat. Jika tubuhku terkena, setidaknya aku akan terluka parah. Dahi Kaisar dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia terkena, dia menggunakan dampaknya untuk menjauh dari Ye Xuan. Namun, dia mengabaikan satu hal. Situasinya saat ini adalah ada harimau di depan dan serigala di belakang. Di belakangnya, ada 6 pedang terbang dan 10 orangnya sendiri, di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Swiss, 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 Swiss. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang padanya. Meskipun dia cepat, dia pasti terkena beberapa kali. Untungnya, tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh emas tertinggi, dan dia masih hanya sedikit terluka. Kamu memang cukup mampu. Jika aku ingin berurusan denganmu, aku harus kejam. Wajah Ye Xuan mengembun. Sekarang, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Ding, garis keturunan klan Dewa Mata Langit telah berhasil ditingkatkan. Perintah sistem. Dia masih memiliki beberapa poin untuk peningkatan, yang dia dapatkan dari berburu binatang buas di tempat berkembang biaknya dinasti pesona rubah, dan dia menyimpannya untuk cadangan. Hari ini, dia menggunakannya untuk memperkuat darah klan Mata Langit. Pada saat ini, efek dari semua mata langit ditingkatkan. Gabungkan. Karena hanya darah dari tubuh asli yang ditingkatkan. Dia perlu bergabung lagi. Setelah penggabungan, kekuatan tempurnya meningkat 10%. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Kali ini, sang kaisar tidak tenang. Dari tadi hingga sekarang, mata terbakar telah menyiksa jiwanya. Dia kesakitan, tetapi dia menahannya. Tetapi saat ini, kekuatan mata terbakar meningkat lebih dari sedikit. Kaisar yang dibakar oleh mata terbakar tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan berada dalam kondisi puncak kecuali beberapa konsumsi kekuatan pupil. Namun, Kaisar menderita beberapa luka ringan, dan cedera mental lebih serius, jadi situasinya sedikit buruk. Wajahnya muram, dan dia membuat keputusan dalam hatinya. Bunuh. 10 puncak 9 tertinggi mengganggunya, yang sangat merugikannya, jadi dia harus bersikap kejam. Pada saat itu, dia berbalik dan menyerang 10 orang di belakangnya dengan panik. Kecepatan serangannya sangat cepat. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat kuat dengan tubuh fisik yang sulit. Dalam sekejap mata, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala. Mendesis, mendesis, mendesis. Serangkaian suara renyah terdengar, dan Kaisar langsung membunuh 6 puncak 9 tertinggi.
Benar saja, dia kejam dan kejam. Ye Xuan menggigil. Hari itu, telapak tangan raksasa kaisar tidak hanya membunuh sejumlah besar master dari Istana Matahari Terbakar dan Istana Yin Mutlak, tetapi juga membunuh banyak orangnya sendiri, jadi Ye Xuan dengan cepat menjadi tenang kali ini. Karena fisik lawan sangat kuat, jika ingin melukai lawan dengan serius, Anda hanya dapat menggunakan yang lebih sulit untuk bertahan melawan mata pembusukan. Luo Luo, bersiaplah untuk pertarungan jarak dekat. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Oke. Luo Luo segera mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jauh sebelumnya, mereka telah membahas tindakan balasan. Segera, Luo Luo langsung menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, yaitu, dia mulai membakar rambut emasnya. Kali ini, dia harus menggunakan trik terbaiknya, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Setelah merasakan gelombang aura Luo Luo yang tiba-tiba, wajah kaisar menjadi lebih serius. Tampaknya dia harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Xuan Yuezhan. Kaisar mengangkat tangan kanannya dan menebas langsung ke arah Luo Luo. Gerakan ini adalah keterampilan uniknya. Jika dia menggunakan gerakan ini di awal, Ye Xuan mungkin harus menggunakan mata kekosongan untuk memblokirnya. Tidak bagus. Ye Xuan dapat melihat bahwa gerakan ini luar biasa, jadi dia segera menggerakkan pikirannya. Saat berikutnya, Luo Luo menghilang dari pandangan semua orang, lalu muncul di samping Ye Xuan. Apa? Kaisar terkejut dan berpikir dalam hati, teleportasi. Mendaur ulang objek, ini tidak bisa dianggap sebagai teleportasi sungguhan, karena mendaur ulang juga memiliki jarak, dan Luo Luo hanya bisa muncul di samping Ye Xuan. Namun, menggunakan jurus ini untuk membiarkan Luo Luo menghindari cahaya pedang itu tidaklah buruk. Serangan itu meleset, dan Kaisar juga tertangkap oleh Ye Xuan dan Luo Luo. Dia harus bertarung mati-matian, karena pada jarak sedekat itu, jauh lebih sulit untuk menghindari serangan itu. Kilat rubah. Setelah mendekat, Luo Luo menggunakan keterampilan uniknya lagi, dan seberkas cahaya putih terbang ke arah Kaisar, tetapi diblokir oleh pedang yang terakhir. Namun, Luo Luo tidak hanya memiliki trik Fox Flash, tetapi juga Fox Clone. Boom! Gelombang udara menyapu. Kaisar mengira dia telah berhasil, tetapi ternyata itu hanya klon. Pada saat yang sama, Ye Xuan akhirnya mengaktifkan keterampilan yang baru saja dipelajarinya. Eye of Decomposition. Dua sinar energi tak terlihat menyerang Kaisar. Kedua sinar ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dirasakan. Zizi. Kedua sinar itu jatuh pada senjata Kaisar. Ketika Kaisar ingin mencibir serangan ini di dalam hatinya, dia menemukan bahwa senjatanya mulai berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh. Eye of Decomposition bukanlah serangan biasa. Bab 932 Sistem Devouring, Upgrade. Dalam sekejap mata, hanya setengah dari tubuh pedang dari senjata ilahi tertinggi kelas atas yang tersisa, dan masih layu dengan cepat. Adegan ini membuat Kaisar ketakutan dan dia buru-buru menjatuhkan senjata di tangannya. Tetapi pada saat ini, mata nirwana, serangan meteor. Tubuh asli dan klon Ye Xuan menyerang bersama, dan Luo Luo juga menggunakan metode cambuk kuat yang dipelajari dalam ingatan yang diwarisi. Kali ini, Kaisar harus dikuliti hidup-hidup. Bang, bang. Kaisar menghindari mata pemusnahan, tetapi terkena mata pemusnahan lainnya di dada. Tidak hanya itu, dia juga dicambuk di punggung oleh Luo Luo. Dua serangan kuat saling berhadapan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dada dan punggungnya sudah berantakan, dan darah mengalir keluar, yang sangat mengerikan. Setelah bertarung begitu lama, dia akhirnya terluka parah. Orang kuat dengan tubuh yang tangguh itu begitu kuat sehingga mata nirwana tidak dapat membunuhnya. Ye Xuan terkejut. Kau tahu, serangan apapun darinya dapat membelah puncak tertinggi menjadi dua. Kekuatan serangan mata nirwana lebih kuat dari serangan pedangnya, tetapi itu hanya dapat melukai lawan dengan serius, yang cukup untuk membuktikan bahwa fisik lawan itu kuat. Namun, pertempuran hampir berakhir. Kaisar yang menderita dua serangan ini, ditambah dengan kehancuran mental, kekuatan tempurnya telah turun setidaknya 40%. Mata nirwana, kilatan rubah iblis. Tiga cahaya dingin menyala pada saat yang sama. Kaisar, yang terluka parah, tidak memiliki kemampuan untuk menghindari ketiga serangan ini dari arah yang berbeda dan langsung terkena. Tidak mungkin. Mulut Kaisar yang berdarah terbuka dan memuntahkan tiga kata. Ini adalah tiga kata terakhir yang dia katakan dalam kehidupan ini.
Ketiga serangan itu menimpanya, hatinya hancur, dan kilatan rubah iblis langsung memenggal kepalanya. Kaisar yang memiliki tubuh fisik yang sulit akhirnya mati. Plop. Kepalanya jatuh ke tanah, tetapi karena dada dan punggungnya terluka parah, darahnya tidak menyembur terlalu tinggi. Plop. Terdengar suara teredam lagi, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Ho! Melihat tubuh kaisar di depan mereka, Ye Xuan dan Luo Luo menghela napas lega pada saat yang sama, dan rambut Luo Luo juga kembali ke keadaan semula. Orang tua ini akhirnya mati, dan kami akhirnya membalaskan dendam tuan kami. Luo Luo langsung sangat gembira. Sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia memiliki harta spiritual tertinggi, kita semua mungkin akan mati di sini hari ini. Ye Xuan juga menyeka keringat dingin. Sekarang kaisar sudah mati, cincin Qiankun miliknya adalah milik Ye Xuan. Ye Xuan bergegas dan melepaskan cincin Qiankun milik kaisar. Sebagai orang terkuat di dinasti suci Huangji, kaisar tidak perlu menyembunyikan kekayaannya sama sekali, jadi cincin Qiankun ini adalah semua kekayaannya. Ye Xuan menuangkan semua isinya ke dalam ruang devouring, dan kemudian dengan cepat memeriksanya. Pada saat ini, ada batu merah di ruang devouring miliknya. Batu darah. Apakah ini batu darah, jalan masuk ke tanah suci? Ye Xuan mengeluarkan batu darah dan melihatnya. Dengan sepotong batu darah ini, dia dapat memasuki tanah suci, dan Luo Luo akan segera memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah suci, selama dia menerobos ke puncak tingkat ke-9 tertinggi. Sekarang, balas dendam telah diambil, dan batu darah telah diperoleh, jadi masalah ini dianggap selesai. Namun, ketika Ye Xuan sangat gembira. Ding, sumber devouring ditemukan. Tiba-tiba, perintah sistem berbunyi, yang membuat Ye Xuan tercengang. Sumber devouring, apa itu? Namun, hanya mendengarkan namanya, itu pasti terkait dengan sistem devouring. Sementara Ye Xuan masih berpikir, sistem bertanya lagi, sumber devouring dapat digunakan untuk meningkatkan sistem devouring, apakah kamu ingin meningkatkannya? Setelah Ye Xuan mendengar perintah ini, seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Peningkatan, sistem devouring. Tuan, ada apa denganmu? Luo Luo, yang berdiri di dekatnya, merasakan ketidaknormalan Ye Xuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Xuan mengabaikan kata-kata Luo Luo secara langsung, atau lebih tepatnya, dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia dengan cepat melirik dan menemukan bahwa ada batu aneh di cincin Qiankun Kaisar. Pola pada batu ini persis sama dengan yang ada di binatang pemakan. Sumber pemakan. Tingkatkan. Dia langsung menjawab. Apakah kamu bercanda? Jika sistem pemakan dapat ditingkatkan, itu harus ditingkatkan, kecuali otaknya ditembak oleh meriam. Ding, sistem pemakan telah mulai ditingkatkan, dan kemajuan saat ini adalah 1%. Sistem meminta, dan sebuah panel muncul pada saat yang sama, dengan bila kemajuan di atasnya sudah naik menjadi 1%. Bila kemajuan ini naik sangat lambat, dan tidak dapat naik 1% dalam beberapa detik. Tetapi tidak mengherankan, bagaimanapun juga, ini adalah sistem peningkatan. Bahkan jika komputer perlu menginstal ulang sistem, itu membutuhkan banyak waktu, apalagi sistem pemakan. Ye Xuan menunggu dengan tenang selama 1 menit, tetapi menemukan bahwa bila kemajuan masih di angka 1%. Tampaknya sistem devouring tidak berhasil ditingkatkan dengan cepat. Luo Luo, Tuan, saya menghasilkan banyak uang kali ini. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun dia tidak tahu dari mana dia mendapat keuntungan, Luo Luo dapat melihat dari ekspresi Ye Xuan bahwa kegembiraan Ye Xuan saat ini sangat dalam di tulangnya. Selamat, Tuan Muda, kata Luo Luo sambil tersenyum. Semakin kuat kekuatan Ye Xuan, semakin bahagia dia. Ini adalah kultivasi diri makhluk. Kali ini, di luar dugaan Ye Xuan bahwa dia benar-benar mendapatkan sumber devouring. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu dapat digunakan untuk meningkatkan sistem devouring. Saya bertanya-tanya apa fungsi sistem devouring setelah peningkatan. Sumber devouring telah digunakan oleh Ye Xuan untuk meningkatkan sistem devouring, tetapi Ye Xuan masih dengan cepat mengeluarkan pena dan kertas dan bertanya kepada kaisar yang datang, apakah kamu pernah melihat pola seperti ini? Kaisar dan 3 orang yang tersisa melihatnya dan menggelengkan kepala. Pola melahap ini biasanya muncul di tubuh binatang buas yang melahap. Sekarang ada sumber melahap lainnya, jadi jangkauan pencarian dapat diperluas di masa mendatang. Cepat dan perintahkan seluruh dinasti suci untuk mencari simbol ini. Beritahu saya segera jika ada berita.
Ye Xuan berkata kepada Kaisar. Baik, Tuan. Kaisar mengangguk, dan pergi tanpa melihat tubuh ayahnya. Meskipun pertempuran di sini sengit, ini adalah area terlarang dan tidak seorang pun diizinkan masuk, jadi tidak ada yang tahu bahwa Kaisar telah jatuh. Sementara sistem melahap masih ditingkatkan, Ye Xuan masih memasuki istana Kaisar dan memindainya dengan mata wawasan, tetapi tidak menemukan apapun yang tersembunyi. Kemudian, dia pindah ke sini. Bab 933. Luo Luo, cepatlah berlatih. Saat kau berhasil menembus puncak level ke-9, kita akan pergi ke Tanah Suci. Ye Xuan berkata kepada Luo Luo. Baiklah, baiklah. Luo Luo juga mengerti mengapa Ye Xuan pergi ke Tanah Suci. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka hampir tak terkalahkan di benua batu darah, jadi mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Namun, Luo Luo baru berada di tahap awal level ke-9. Butuh setidaknya 1 bulan untuk menerobos ke puncak level ke-9. Ini adalah perkiraan yang konservatif. Sekarang setelah semuanya terselesaikan, Ye Xuan dan Luo Luo dapat mundur, dan klon dapat kembali ke benua timur untuk mengunjungi kerabat dan melaporkan keselamatan. Ye Xuan tinggal di istana Kaisar, dan di waktu berikutnya, dia terus memperhatikan bilah kemajuan dalam benaknya. Dalam 1 jam, bilah kemajuan hanya meningkat 1%. Tampaknya akan memakan waktu lebih dari 4 hari untuk menunggu sistem devouring ditingkatkan. Masih banyak hal baik di cincin Qiankun milik Kaisar, tetapi itu tidak cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos, jadi Ye Xuan memberikan semuanya kepada Luo Luo. Luo Luo memiliki efek garis keturunan Dewa Binatang, dan kecepatan latihannya secepat roket. 1 hari latihannya setara dengan lebih dari 10 hari latihan bagi para jenius di kota kekaisaran. Segera, 4 hari berlalu. Hampir selesai, sistem devouring akan segera ditingkatkan. Di sudut dinasti kekaisaran, Ye Xuan sedang duduk di tanah dengan cemas. Saat ini, bilah kemajuan peningkatan dalam benaknya telah mencapai 99%. Hanya selangkah lagi, sistem devouring akan berhasil ditingkatkan. Setengah jam kemudian. Ding, sistem devouring ditingkatkan menjadi. Petik 2. Ding, semua tingkat lanjutan dari garis keturunan Dewa Pedang ditingkatkan. Ding, semua tingkat lanjutan dari garis keturunan Dewa Binatang ditingkatkan. Ding, semua tingkat lanjutan dari garis keturunan Pohon Dewa Kehidupan ditingkatkan. Ding, semua level lanjutan dari garis keturunan Kembar telah ditingkatkan. Ding, level lanjutan dari garis keturunan klan Dewa Mata Langit telah ditingkatkan. Suara perintah yang terus-menerus hampir membuat Ye Xuan pingsan. Sistem devouring telah ditingkatkan. Tidak hanya itu, sistem ini juga meningkatkan semua level lanjutan dari 5 garis keturunannya saat ini. Setelah peningkatan, persepsi garis keturunan Dewa Pedang meningkat menjadi 60%, dan kekuatan keterampilan pedang juga meningkat menjadi 60%. Kekuatan garis keturunan Dewa Binatang meningkat menjadi 4, kelincahan meningkat menjadi 8, tingkat pertumbuhan makhluk, atribut makhluk, dan perluasan makhluk semuanya menjadi 4, manfaat pencegahan dan melahap dari Raja Binatang juga menjadi 5, dan bahkan amarah Raja Binatang, yang sudah lama tidak digunakan, telah ditingkatkan menjadi 6. Ketika berada di alam Dewa Kekosongan, itu bergantung pada misteri, domain, dan kehendak Kaisar, dan yang tertinggi bergantung pada niat pedang dan tubuh emas tertinggi, jadi amarah Raja Binatang tidak berguna. Namun, jika Anda mencapai ranah 3 kesulitan minor tertinggi, maka Beast King Rage harus digunakan sebagai kartu truf lagi. Kesulitan fisik dalam 3 kesulitan minor tertinggi terutama untuk meningkatkan fisik, sehingga Beast King Rage dapat berguna lagi. Garis keturunan Dewa Binatang memiliki peningkatan terbanyak, dan kecepatan pemulihan serta kemampuan detoksifikasi dari garis keturunan Pohon Dewa Kehidupan juga telah ditingkatkan 3 kali. Klan Dewa Mata Langit telah ditingkatkan 2 kali dengan poin melahap, ditambah 1 hadiah dari peningkatan sistem ini, telah ditingkatkan menjadi 4. Namun selanjutnya adalah puncaknya. Ding, mulai sempurnakan klon kedua. Setelah mendengar suara perintah ini, sosok Ye Xuan bergetar hebat. Klon kedua. Sebelumnya, ia menggunakan buah kembar untuk memadatkan klon pertama, tetapi sekarang dengan peningkatan sistem, rute kemajuan yang awalnya membutuhkan 5 poin kemajuan untuk ditingkatkan sekali sebenarnya ditingkatkan sekali. Haha, klon kedua, sekarang aku punya 3 nyawa. Hati Ye Xuan sudah berbunga-bunga dengan kegembiraan. Tubuh asli, klon pertama, dan klon kedua setara dengan memiliki 3 nyawa. Tidak hanya itu, bahkan jalur kemajuan fusi klon telah ditingkatkan.
Fusi ganda, tingkatkan kekuatan hingga 20%, fusi 3 kali lipat, tingkatkan kekuatan hingga 30%. Tanpa terlihat, kekuatan Ye Xuan telah meningkat pesat. Jika tubuh asli dan klon pertama dan kedua digabungkan, maka kekuatannya akan langsung melonjak hingga 30%. Oke, bagus sekali, mulai sekarang, aku akan meninggalkan satu klon untuk menemani kerabatku di benua timur, dan tubuh asli serta klon lainnya akan keluar untuk menjelajah. Ye Xuan segera membuat keputusan. Meskipun kekuatan Yi Cheng cukup bagus, kerabat dan teman masih perlu diurus. Meninggalkan klon di benua timur tidak hanya dapat menemani kerabat, tetapi juga meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Di masa depan, jika tubuh asli dan klon pertama mati, maka klon kedua akan menjadi tubuh asli, setidaknya tidak akan mati. Ding, klon kedua berhasil dipadatkan. Sistem meminta. Pada saat itu, Ye Xuan memanggil klon kedua. Tidak masalah apakah itu klon pertama atau klon kedua. Yang pergi ke benua timur adalah klon kedua. Ye Xuan langsung mencantumkan klon kedua sebagai klon pertama. Ding, garis keturunan kembar berhasil terhubung. Sistem itu meminta lagi. Kali ini, Ye Xuan bingung. Apa artinya garis keturunan kembar berhasil terhubung? Namun, sesaat kemudian, dia mengerti. Setelah garis keturunan kembar berhasil terhubung, maka di masa mendatang, ketika tubuh aslinya melahap harta surga dan bumi, klon tersebut juga akan mendapat manfaat dan meningkatkan kultivasi yang sama. Dengan kata lain, bahkan jika Ye Xuan melahap harta surga dan bumi saat ini, klon kedua yang bergegas ke benua timur juga akan meningkat, meskipun keduanya terpisah puluhan ribu mil. Sederhananya, ketiga klon berbagi satu data, dan ketika satu ditingkatkan, dua lainnya akan terus diperbarui. Haha, keren sekali mulai sekarang. Ye Xuan sudah menyeringai lebar. Terlalu banyak kejutan yang dibawa kepadanya oleh sistem yang ditingkatkan. Mulai sekarang, bahkan jika klonnya bertindak secara terpisah, mereka dapat langsung melahap harta surga dan bumi, tanpa harus menyimpannya untuk tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya memahami kekuatan pedang, dua klon lainnya juga dapat menggunakan kekuatan pedang meskipun mereka tidak digabungkan. Ini adalah hubungan darah. Peningkatan darah selesai, tetapi suara perintah sistem terus berlanjut. Ding, sistem pertukaran ditingkatkan. Ding, sistem penempaan ditingkatkan. Ding, sistem senjata ajaib ditingkatkan. Ding, sistem tugas dibuka. Ding, sistem senjata ajaib dibuka. 5 suara perintah berturut-turut membuat Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk mulai memeriksa sistem baru yang ditingkatkan. Ketika sistem pertukaran awalnya berada di benua Tianshui, itu tidak berguna. Itu hanya dapat menukar beberapa hal kecil. Peralatan dan sejenisnya perlu dibuat sendiri. Tetapi sekarang, setelah sistem pertukaran ditingkatkan, itu dapat langsung menukar senjata ilahi tertinggi, dan bahkan harta spiritual tertinggi. Mata uang sebelumnya adalah Devouring Crystal, tetapi sekarang ada mata uang baru, yang disebut Super Devouring Crystal, karena sistem baru itu disebut. Namun, kekayaan Ye Xuan tidak cukup untuk ditukar dengan harta karun spiritual tertinggi sekalipun. Sistem penempaan awalnya adalah selama ada cetak biru penempaan, senjata, baju zirah, del, dapat ditempa. Sekarang setelah peningkatan, ada banyak trik lagi, seperti senjata dapat ditempa dengan api aneh, dan juga dapat diperkuat untuk membuat pakaian resonansi. Pakaian resonansi adalah seperangkat peralatan yang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Ye Xuan dapat membuat pakaian dewa pedang, pakaian dewa binatang, del, tetapi ada pakaian yang disebut pakaian cemerlang, yang telah menarik perhatian Ye Xuan. Pakaian ini muncul menurut garis keturunan. Pakaian dewa pedang dan pakaian dewa binatang secara alami sesuai dengan garis keturunan dewa pedang dan garis keturunan dewa binatang, tetapi pakaian cemerlang adalah pakaian mata cemerlang di klan mata langit. Mata cemerlang adalah mata langit yang sangat kuat. Setelah menggunakannya, energi sejati akan berubah menjadi emas, dan untuk sementara akan mempelajari berbagai keterampilan yang kuat. Brilliant Suit ini digunakan bersama dengan Brilliant Eye, yang dapat sangat meningkatkan efek Brilliant Eye. Sayangnya, Ye Xuan belum pernah mendengar tentang bahan-bahan untuk jas ini. Itu bukan karena dia bodoh, tetapi karena mereka terlalu langka. Berikutnya, itu adalah sistem makhluk. Garis keturunan Dewa Binatang Ye Xuan memungkinkannya untuk memiliki beberapa makhluk, tetapi dia merasa bahwa mereka tidak berguna dan perlu disempurnakan. Makhluk pertamanya adalah Megatron, tetapi dia dibakar menjadi abu oleh api abadi Jiang Tianjin. Makhluk kedua adalah Luo Luo, yang memiliki garis keturunan misterius.
Bab 934 Megatron, Senjata Ajaib. Setelah sistem makhluk ditingkatkan, makhluk dapat ditingkatkan, tetapi peningkatan tersebut memerlukan poin devouring, yang merupakan poin lanjutan asli, dan juga dapat dianggap sebagai mayat binatang devouring. Namun, ketika Yesuan melihat fungsi baru sistem makhluk setelah peningkatan, seluruh tubuhnya gemetar. Kebangkitan. Sistem makhluk benar-benar memiliki fungsi kebangkitan. Ya Tuhan, aku benar-benar dapat membangkitkan makhluk. Yesuan membelalakkan matanya dan dengan cepat memindai panel, dan menemukan bahwa makhluk No. 1 Megatron terbukti dapat dibangkitkan. Ding, karena peningkatan sistem, host sistem memiliki kesempatan untuk membangkitkan makhluk itu. Sistem meminta. Mendengar ini, Yesuan sangat gembira sehingga dia ingin menciumnya. Dia benar-benar memberinya kesempatan untuk membangkitkan makhluk itu. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Tuan, Anda tertawa terbahak-bahak sampai air liur Anda hampir menetes. Luo tiba-tiba muncul, melihat penampilan Yesuan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Haha, Luo, kemarilah dan temui teman-temanmu. Yesuan tiba-tiba tertawa beberapa kali, dan saat berikutnya, ia menggunakan kesempatan itu untuk membangkitkan makhluk itu. Ding, Megatron berhasil dibangkitkan. Ketika perintah itu berbunyi, sebuah batu hijau seukuran kepalan tangan muncul di bahu Yesuan. Baji. Pada saat ini, batu kecil itu tiba-tiba melompat dan merentangkan lengan dan kakinya yang mungil. Megatron, lama tidak bertemu. Yesuan hampir menangis karena emosi. Ketika ia berada di istana Sangqing, itu karena kekuatannya tidak cukup. Megatron dibakar sampai mati oleh api abadi Megatron untuk melindunginya. Sekarang, ia akhirnya dibangkitkan. Megatron juga dengan senang hati memeluk wajah Yesuan dan mengusapnya dengan sangat intim. Ini, aku akan memberimu sesuatu yang lezat. Yesuan mengeluarkan sepotong biji dari cincin Qiankun. Megatron menelannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, Megatron hanyalah binatang suci di level alam roh, tetapi setelah menelan biji ini, levelnya melonjak dengan cepat. Alam roh. Alam virtual. Raja virtual. Kaisar. Virtual. Binatang suci tertinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Megatron dipromosikan menjadi binatang suci tertinggi. Bagaimanapun, biji ini adalah bahan untuk membuat senjata ilahi tertinggi tingkat atas. Satu bagiannya membuat Megatron melambung ke level binatang suci tertinggi tingkat ke-6, yang tidak ada apa-apanya. Anda tahu, garis keturunan Dewa Binatang juga memiliki bonus 40% untuk pertumbuhan makhluk tersebut. Namun, satu bagian tidak cukup untuk Megatron. Aku akan memberimu semua biji, tetapi batu darah ini tidak akan berfungsi. Yesuan hanya menuangkan semua biji dan membiarkan Megatron makan sampai kenyang. Yesuan juga menemukan bahwa setelah kebangkitan, kecepatan pemurnian biji Megatron tidak sedikit pun lebih cepat. Mungkinkah telah terjadi mutasi? Dia melirik panel dan menemukan bahwa Megatron bukan lagi roh bumi, tetapi disebut penguasa bumi. Benar saja, mutasi telah terjadi. Namun, mutasi Megatron tidak mendorong mutasi garis keturunan Dewa Binatang seperti Luo. Segera, Megatron menelan semua biji itu. Dari roh bumi menjadi penguasa bumi, ia memurnikannya dengan kecepatan yang mencengangkan dan dipromosikan menjadi binatang suci tertinggi tingkat 8 hanya dalam beberapa tarikan napas. Batu yang sangat indah, apa itu, Tuan Muda? Luo meraih Megatron. Yesuan dengan cepat menjelaskan. Penguasa bumi, aku tidak menyangka bahwa roh bumi juga bisa bermutasi. Bisakah ia bertarung? Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Yesuan dapat berbicara, Megatron di tangan giok ramping Luo tiba-tiba berguling menjadi badai kecil, dan kemudian mengembang dengan cepat. Kemudian, ia berubah menjadi naga hijau. Raung! Megatron meraung ke langit. Wow, ia terlihat sangat kuat. Mata besar Luo yang indah terbuka lebar. Dia juga sangat ingin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi sayangnya, dia hanyalah rubah berekor 3. Setelah sistem makhluk ditingkatkan, kamu juga dapat meningkatkan makhluk itu, tetapi itu akan menghabiskan banyak poin melahap. Di mana aku dapat menemukan binatang melahap? Yesuan tidak berdaya. Mutasi Megatron seharusnya merupakan peningkatan, dari roh bumi menjadi penguasa bumi, tetapi setelah mutasi Luo, panel makhluk menunjukkan tanda tanya. Jelas, garis keturunan Luo jauh lebih mulia daripada penguasa bumi Megatron. Megatron dan Luo pergi bermain, sementara Yesuan memfokuskan perhatiannya pada sistem tugas yang baru dibuka dan sistem senjata ajaib.
Sistem tugas tersebut mirip dengan aula pelatihan di sekte tersebut. Selama kamu menyelesaikan tugas, kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Beberapa hadiah tidak dapat dibeli melalui sistem pertukaran. Namun, hal-hal dalam tugas biasa secara alami tidak begitu bagus. Selain tugas biasa, ada juga jenis tugas yang disebut tugas acak. Tugas acak semacam ini memerlukan keadaan tertentu untuk dipicu, dan hadiahnya melimpah setelah diselesaikan. Tugas acak dapat memberi hadiah poin melahap. Mata Ye Xuan berbinar. Sistem menelan yang asli disebut poin kemajuan, yang hanya dapat digunakan untuk memajukan garis keturunan. Sekarang poin menelan yang ditingkatkan disebut poin menelan. Selain memajukan garis keturunan, poin tersebut juga dapat digunakan untuk pertukaran, serta asteris kemajuan monster, Del. Ye Xuan tidak menyangka bahwa sekarang dia dapat langsung menyelesaikan tugas acak untuk mendapatkan poin menelan. Ini keren. Namun, tugas acak hanya memiliki beberapa baris instruksi, dan tidak ada deskripsi tentang di mana atau bagaimana cara memicunya. Itu dianggap sebagai pertemuan acak. Mengenai sistem senjata sihir yang baru dibuka, Ye Xuan tidak tahu, jadi dia melihat sekilas. Ding, tuan rumah saat ini dapat menyempurnakan senjata sihir pedang Zentian. Bahan senjata sihir adalah pedang tanpa bayangan, dengan Megatron sebagai roh senjata. Kompatibilitasnya 100%. Apakah Anda ingin menyempurnakannya? Ketika Ye Xuan melihat ke atas, perintah sistem berbunyi. Dengan Megatron sebagai roh senjata. Ye Xuan tertegun sejenak dan bergegas membaca penjelasan sistem. Sistem senjata sihir membutuhkan artefak dan roh senjata. Artefak itu bisa berupa senjata atau sesuatu yang lain. Roh senjata itu haruslah sesuatu yang memiliki kesadaran independen, seperti Megatron. Senjata ajaib itu akan dapat diperkuat tanpa batas. Jika inangnya tidak mati, senjata ajaib itu tidak akan hancur. Setelah membacanya, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Penguatan tanpa batas berarti dapat tumbuh seperti Megatron, tetapi inangnya di belakangnya tidak mati, dan senjata ajaib itu tidak mati. Ini agak bertentangan dengan langit. Jika aku membiarkan Megatron menjadi roh senjata, selama ketiga tubuhku tidak mati di masa depan, maka Megatron tidak akan mati. Ini adalah pemahaman Ye Xuan. Pada saat itu, Ye Xuan memanggil Megatron dan menanyakan beberapa hal kepadanya. Sang master dan makhluk itu memiliki telepati. Meskipun Megatron tidak dapat berbicara, ia setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan memurnikanmu menjadi senjata ajaib. Ye Xuan mengangguk dan membawa Megatron pergi. Ding, mulailah memurnikan senjata ajaib itu. Ding, senjata ajaib pedang Zentian berhasil disempurnakan. Ketika perintah sistem berbunyi, Ye Xuan telah mengeluarkan pedang Zentian yang ditransformasikan dari Megatron. Bab 935 Senjata Ajaib, Pedang Pengguncang Surga. Pedang pengguncang surga adalah pedang panjang berwarna hijau muda, dengan bilah tembus pandang yang memancarkan cahaya hijau samar, yang agak mirip dengan tebasan naga angin yang diperoleh Ye Xuan. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, pedang pengguncang surga tiba-tiba hancur dan berubah menjadi batu hijau. Megatron. Haha, aku memurnikan Megatron menjadi pedang. Ye Xuan menatap Megatron di tangannya, dan dengan sebuah pikiran, dia mengembalikannya ke bentuk pedang pengguncang surga. Pedang pengguncang surga sekarang menjadi senjata ajaib Ye Xuan. Selama Ye Xuan tidak mati, Megatron tidak akan mati, yang mana tidak terkalahkan. Ye Xuan dengan cepat memindai panel lagi dan menemukan bahwa ranah Megatron secara paksa ditingkatkan menjadi binatang suci super tertinggi. Bagaimanapun, material pedang pengguncang surga, pedang tanpa bayangan, adalah harta karun spiritual tertinggi. Di masa depan, Ye Xuan dapat menggunakan biji dan hal-hal lain untuk memperkuat pedang pengguncang surga, dan ranah Megatron juga akan ditingkatkan. Setelah mengubah Megatron menjadi senjata ajaib pedang pengguncang langit, Ye Xuan menemukan hal lain, bahwa sebenarnya ada keterampilan dalam pedang pengguncang langit. 10.000 pedang kembali ke sekte. 10.000 pedang kembali ke asal, ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Tampaknya ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Namun, meskipun namanya adalah 10.000 pedang, sekarang hanya ada 100 pedang. Pada saat itu, Ye Xuan berdiri dan melemparkan pedang Zentian di tangannya. 10.000 pedang kembali ke asal. Dalam sekejap, pedang Zentian terbagi menjadi 100, dan ratusan pedang Zentian terbang di udara seperti kilat. Jika ada musuh di dalamnya, itu akan terkoyak dalam sekejap. Jika aku menggunakan trik ini ketika melawan kaisar sebelumnya, lawan mungkin akan terkoyak oleh 10.000 pedang kembali ke asal.
Ye Xuan melihat 100 pedang Zentian yang terbang di udara, dan pikirannya bergerak lagi. Formasi pedang roh. Saat berikutnya, 100 pedang Zentian yang melayang di atas istana semuanya dengan cepat membesar dan berubah menjadi pedang Zentian raksasa. Bang, bang, bang. Satu persatu, pedang raksasa Zentian tiba-tiba jatuh dan menyisip di sekitar Ye Xuan. Ratusan pedang raksasa Zentian langsung mengelilingi Ye Xuan. Ini adalah formasi pedang roh, sebuah metode pertahanan. Ye Xuan melihat formasi pedang roh yang bahkan seekor semut pun tidak bisa masuk, dan langsung bertepuk tangan. Bagus sekali, Megatron, kembalilah ke bentuk aslimu. Ye Xuan sangat puas. Pada saat itu, pedang raksasa itu menghilang satu persatu, hanya menyisakan sebuah pedang. Kemudian pedang itu berubah lagi, dan menurut pikiran Megatron sendiri, pedang itu menjadi kuda poni hijau. Tuan, Anda sangat kuat sekarang. Jika Anda begitu kuat beberapa hari yang lalu, kita tidak perlu bertarung dengan begitu sengit. Luo Luo memuji dengan mata berbinar. Ye Xuan mengangguk tidak percaya. Namun, jika sistem devouring miliknya ditingkatkan hari itu, dia bahkan tidak perlu menggunakan 10.000 pedang yang kembali ke asal, dan dapat menghadapi kaisar hanya dengan garis keturunannya. Lagi pula, setelah sistem devouring ditingkatkan, semua garis keturunannya telah maju sekali. Sekarang, Ye Xuan telah mengalami sistem yang ditingkatkan dan sistem yang baru dibuka, tetapi masih ada sistem yang belum dibuka, yang telah menarik perhatian Ye Xuan. Sistem penggabungan garis keturunan. Inangnya masih kekurangan garis keturunan tempur, jadi tidak dapat diaktifkan. Inilah alasan mengapa sistem penggabungan garis keturunan belum diaktifkan. Setelah melihat ini, mata Ye Xuan kembali berbinar. Sekarang dia sudah memiliki 5 garis keturunan Dewa Pedang, garis keturunan Dewa Binatang, garis keturunan Pohon Dewa Kehidupan, garis keturunan Kembar, garis keturunan Klan Dewa Mata Langit, 2 garis keturunan fisik, dan 2 garis keturunan tambahan, tetapi garis keturunan tempur masih kekurangan 1. Tampaknya hanya dengan menggabungkan 6 garis keturunan menjadi 1, sistem penggabungan garis keturunan ini dapat diaktifkan. Entahlah, haruskah aku menggabungkan garis keturunan tempur dengan garis keturunan tempur, atau bolehkah aku melakukan apapun yang kuinginkan? Ye Xuan juga bingung, tetapi dia mengerti bahwa sistem fusi garis keturunan ini pasti sangat kuat. Sayang sekali garis keturunan tempur itu tidak mahal, tetapi kolom perluasan garis keturunan tempur itu sangat mahal. Ye Xuan hanya berharap bisa membeli perluasan garis keturunan tempur di alam 3 kesulitan kecil tertinggi. Mengenai garis keturunan tempur yang baru, dia sudah memilihnya, dan setelah sistem devouring ditingkatkan, garis keturunan itu juga banyak diperbarui, tetapi karena kolom perluasan itu tidak terjangkau, dia hanya melihatnya sekilas. Sistemnya telah ditingkatkan, dan Ye Xuan tidak bisa hanya duduk di sana sekarang. Luo Luo belum menembus tahap menengah ke-9 dari tertinggi, jadi Ye Xuan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi dinasti suci tingkat tinggi lainnya. Luo Luo, aku akan keluar sebentar. Ye Xuan berkata kepada Megatron yang sedang bermain dengannya. Ya, Luo Luo. Menjawab dengan lembut. Hanya tubuh asli Ye Xuan yang keluar. Klon pertama tinggal di sini untuk memahami batu berbentuk pedang. Jika tubuh asli Ye Xuan dalam bahaya, dia bisa segera membawa Luo Luo dan Megatron ke ruang fisik dan kemudian melepaskan mereka. Namun, di benua batu darah ini, Ye Xuan hampir tidak memiliki saingan. Di benua batu darah, ada 4 dinasti suci utama, selain dinasti suci Huangji, ada 3 lagi. Kali ini, target Ye Xuan adalah dinasti suci Qingyu, yang paling dekat dengan dinasti suci Huangji. Dalam hal kekuatan, dinasti suci Qingyu tidak sebagus dinasti suci Huangji, tetapi barang-barang di perbendaharaan pasti lebih banyak daripada milik dinasti suci Huangji. Ye Xuan bergegas dengan kecepatan penuh, dan hanya butuh 5 hari untuk sampai dari dinasti suci Huangji ke ibu kota kekaisaran dinasti suci Qingyu. Kaisar dinasti suci Qingyu juga berada di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi, dan ada juga orang kuat dengan tubuh fisik yang sulit di kota kekaisaran. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membunuh secara langsung tanpa menggunakan mata pengendali. Namun, lebih baik aman. Ye Xuan menyipitkan matanya dan langsung berlari keluar kota kekaisaran. Sebelum jenderal yang menjaga kota itu sempat berbicara, Ye Xuan langsung mengendalikannya. Tuan, silakan masuk. Jenderal yang menjaga kota itu membawa Ye Xuan masuk secara pribadi. Para prajurit yang menjaga kota itu juga sangat terkejut.
Mereka telah menjaga kota kekaisaran begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yesuan, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah berhasil memasuki kota kekaisaran, Yesuan juga berkata langsung, "Bawa aku untuk menemukan kaisarmu." Ya, jenderal yang menjaga kota itu menjawab dengan hormat. Dengan dia yang memimpin jalan, Yesuan tidak perlu menemukannya sendiri, dan segera, dia tiba di tempat kaisar mengadakan pengadilan. Di aula yang hikmat dan megah, para pejabat berlutut dengan hormat, dan seorang pria paruh baya duduk di singgasana naga. Dia adalah kaisar dinasti Suci King Yu. Namun, Yesuan langsung masuk. Jenderal Hong, siapa dia? Kaisar bertanya dengan heran ketika dia melihat sang jenderal menjaga kota. Sekarang saatnya untuk pengadilan. Apa yang dilakukan jenderal yang menjaga kota di sini alih-alih menjaga kota kekaisaran? Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung menggunakan mata kontrol pada kaisar. Darah klan Dewa Mata Langit ditingkatkan 2 kali setelah poin kemajuan, dan ditingkatkan lagi setelah sistem devouring ditingkatkan, jadi efeknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yesuan hanya menggunakan mata kontrol sekali dan berhasil mengendalikan kaisar dinasti Suci King Yu. Ah, ternyata itu adalah utusan. Kaisar King Yu buru-buru berdiri di bawah kendali Yesuan.